UIE, Podcast Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Hadir bersama kita pada hari ini seorang laki-laki yang gagah perkasa. Kepala BLPT dari Jakarta, dan kita akan berbincang dengan istilah 6 takar, Pak. 6 takar. Iya, yaitu tanya seputar pembatik dan Ki Hajar. Oh. Itu istilahnya yang dibuat oleh tim podcast pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat ini kita berada di ruang podcast Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, sebelumnya Iya. Pak Bowo saja ya, saya panggil ya Pak Mas Bowo. boleh. Iya, kerap ya. Mas Bowo, lengkapnya Bowo Mukti, Wibowo Mukti. Wibowo Mukti, Betul. Eskom MSI. MSI. Sebelumnya pernah ke Palangkaraya, Mas Ini Bowo? alhamdulillah pertama kali. Pertama kali. Luar biasa bisa Iya. bersilaturahmi ke sini, Bu Ana. Selamat datang di Baik. kota cantik Palangkaraya. Wah, Iya. iya. Jadi kita akan berbicara sekitar pembatik dan Ki Hajar, yang ini merupakan program dari Pusdatin dulunya, dan sekarang Bapak sebagai Kepala BLPT. Iya. Mungkin lebih rileks, kita ingin mau dengar cerita siapa sebenarnya Mas Bowo, Siap. mungkin dari masa kecil dan sehingga sampai sekarang menjadi orang sukses, Waduh. menjadi Kepala BLPT. Silakan. Iya, Mas Bu Ana. Bowo. Terima kasih. Ini pertama saya bersyukur bisa ke Palangkaraya. Pertama kali, pengalaman yang luar biasa. Jadi dari dulu biasanya tuh saya kalau tugas, Bu, jauh ke timur, ke Papua itu, Papua, Maluku. Jadi ini dilewatin terus nih Kalimantan. Iya. Kebetulan aja pas sekarang lebih banyak ke Kalimantan. Jadi ya ini pengalaman baru buat saya gitu. Jadi kita berbagi lah, sharing lah, Bu. Iya. Masa kecilnya di mana ini, Waduh, Mas Bowo? masa kecil saya pindah-pindah nih, Bu. Oh, Jadi kebetulan karena orang tua bekerjanya berpindah-pindah, jadi saya juga ikut berpindah-pindah. Saya pertama di Jakarta Selatan, lalu sempat pindah ke wah, Bekasi. Jaksel ini. Jaksel, anak Jaksel. Siapa sih? Tapi dulu waktu SD di Jaksel, terus sempat ke Bekasi sampai dengan SMA, kuliah di Depok, lalu sekarang kembali ke selatan lagi, tapi Tangerang Selatan, Tangerang Selatan. bukan Jakarta Ya, bukan. Selatan. Sedikit lah. Tapi sama selatannya. Sama Iya. selatannya, sama perbatasan sama gitu. Jadi itu, Bu, kira-kira. Jadi kalau ada latar belakang saya kebetulan kuliah S1 saya adalah manajemen informatika. Iya. Lalu di S2 saya ilmu komunikasi. Jadi Berarti satu jalur itu ya, betul. masih Karena ya. kan tadi Bu Ana sempat bilang ke kita gitu ya. Iya. Dulunya Pustekom. Iya, dulunya Ah, Postekon. ya Pusat Teknologi Pusat Informasi. Nah, itu Teknologi. memang secara latar belakang relate jadinya Bu, inline Iya, dari iya. studi yang saya ambil dengan fokus pekerjaan yang ada di Pustekom. Apa yang Gitu. membedakan Postekom dengan BLPT, Pak? Ya, jadi dulu namanya Pustekom, Iya, ya, Pustekom, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, sesuai dengan perkembangan waktu gitu ya, perlu ada reorganisasi struktur di kementerian, maka Pustekom berubah menjadi Pusdatin, Pusat Data dan Pusat Data dan Informasi. Informasi, Betul. betul. Secara latar belakang fungsi, Pustekom memang dulu membuat berbagai apa namanya video-video pembelajaran, teknologi pembelajaran, mengembangkan mulai dari radio pendidikan, mulai dari televisi pendidikan, terus LMS, Learning Management System. Kalau dulu kita kenal dengan rumah belajar ya. Iya, Nah, itu dikembangkan oleh Pustekom gitu. Seiring waktu berkembang, maka mengingat proses pengolahan data itu sangat penting sekarang, maka Pustekom bertransformasi menjadi Pusdatin. Jadi data seluruh data pendidikan itu dikelola oleh kami.
di Pusdatin. Dikelola oleh Pusdatin, dan Pusdatin sekarang memiliki satu balai baru namanya Balai Layanan Platform Teknologi yang disebut dengan BLPT tadi. BLPT. Ya, Nah, itu tugas dan fungsinya BLPT itu, Pak. ya, betul. Nah, Iya. jadi begini, kalau dulu Pustekom untuk menangani berbagai teknologi pendidikan, Mhm. sekarang Pusdatin berfokus pada platform teknologi, Iya, iya. ya, Oh, platform berarti memang teknologi. mengikuti perkembangan Betul, betul, sangat bertransformasi. Iya, digital memang iya, itu yang betul. diperlukan. Iya, Betul. Jadi iya. ada beberapa program yang memang sangat adaptif dengan eh, zaman yang Zaman sedang sekarang. ada, Iya, betul. Jadi iya. kita sekarang ada beberapa platform yang memang dikembangkan secara internal di kementerian, Iya. seperti platform Merdeka Merdeka Mengajar, Belajar. platform rapor Mhm, pendidikan, ada eh, eh, platform SDS sumber daya sekolah gitu ya. mhm, Terus ada yang namanya SSO Single Sign On, mhm. akun akses pembelajaran yang disebut dengan akun belajar ID. Nah, itu dikelola oleh Pusdatin, dikembangkan dan dikelola oleh Pusdatin gitu. Bagaimana perkembangannya, Pak, untuk aktivitas itu? Apakah seluruh Indonesia itu sudah bisa memahami ataupun mempelajari itu, sehingga ada hubungannya BLPT dengan Dinas Pendidikan maupun Ya, seperti di tempat kita ini Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi? ya, baik. Jadi gini, Bu Ana, platform yang dikembangkan oleh kementerian tadi tentunya kalau memang mau sukses gitu ya, mau Iya, digunakan, itu tentunya harus didistribusi dengan baik. iya, Didistribusi, disosialisasikan, didiseminasikan gitu ya, lalu dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini menjadi tugasnya BLPT. Jadi mhm, mengapa Pusdatin memiliki satu balai yang dibutuhkan untuk melakukan hal itu semua, maka dibentuk satu balai, Balai Layanan Platform Teknologi yang iya, memiliki tugas dan fungsi yang pertama, melakukan distribusi platform teknologi, iya, lalu setelah melakukan distribusi, melakukan pemanfaatan platform teknologi, ya, setelah melakukan pemanfaatan, maka kita melakukan berbagai evaluasi, evaluasi dan pemantauan. Jadi apakah platform yang digunakan secara benar sudah dimanfaatkan oleh target yang kita sasar, baik itu iya, peserta didik, pendidik, iya, dinas gitu ya. iya, Itu kan yang sebagai target kita. Apakah mereka sudah menggunakan dengan baik? Nah, itu mhm. fungsi dari BLPT. BLPT. Betul. Nah, terkait dengan itu, Mas Bowo, Ya. ini kan kegiatan kita di seluruh Indonesia mengikuti aktivitas yang disebut dengan pembatik Mm-mm, dan Ki Hajar. mm-mm. Ini gimana cerita awalnya dan bagaimana juga supaya di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah ini anak-anak kita maupun guru-gurunya Iya, mengikuti program kegiatan ini. betul, betul. Nah, benar Bu. Ini sebenarnya kalau kita obrolin tentang Pembatik dan Ki Hajar, Mhm. sejarahnya juga cukup panjang ya gitu Iya, ya. iya, Jadi Pembatik dan Ki Hajar, Pembatik itu pembelajaran berbasis TIK iya. yang isinya adalah sebenarnya sebuah pelatihan di mana guru-guru bisa mempelajari berbagai modul yang kami siapkan gitu ya. Tentunya untuk bisa memanfaatkan teknologi dalam pendidikan. Dalam konteks ini kita melakukan teknologi dalam pendidikan. Nah, itu kita siapkan ada 16 modul dan kita juga mengacu pada standar yang diberikan oleh UNESCO gitu. Jadi literasi TIK yang memang sudah distandarkan oleh UNESCO. Nah, hal itu semua yang menjadi acuan kita untuk membuat apa namanya pembatik tadi. Mhm. Nah, kalau Ki Hajar, oh sorry, kalau tambahan sedikit. Itu Kalau pembatik itu secara target pendidik dan iya, tenaga pendidik iya, yang bisa ikut yang serta. mengikuti, Ya, kegiatan kalau Ki Hajar itu khusus secara target khusus untuk peserta untuk didik. pendidik. Nah, Itu dari setiap jenjang pendidikan ya, Pak? betul, betul. Dari Ada SD, SD, SMP, SMP, SMA, SMA, iya SMK. SMK, Ya. iya, Nah, itu memang target-target kita, baik peserta didiknya maupun tenaga pendidiknya, guru dan tenaga pendidiknya gitu. iya, iya, Nah, memang kalau Ki Hajar Hemat ini merupakan salah satu tools kita mhm, untuk bisa meningkatkan penggunaan platform-platform yang dikembangkan oleh kementerian mmm, tadi gitu. Nah, mhm. salah satunya adalah untuk mengikuti Ki Hajar dan Batik Mmm, ini caranya gitu. mungkin bagaimana caranya, Mas Bowo? Supaya Ya, bisa nih guru-guru nih ya, sebenarnya saya tahu misalnya katanya benar. pembatik, tapi saya nggak tahu caranya Mm, bagaimana saya mengikuti event mm, itu, ataupun siswa juga. ya, Kalau siswa ingin caranya agar bisa mengikuti Ki Hajar itu bagaimana? iya. Jadi memang untuk mengikuti Pembatik dan Ki Hajar itu kita mensyaratkan harus
mengaktifasi atau sudah memiliki akun Belajar ID Belajar ID ya. gitu ya. Nah, dengan bekal itu maka Bapak Ibu guru, para peserta didik bisa langsung mendaftarkannya di laman pembatik atau simpatik yang sudah kita siapkan dan juga lamannya Ki Hajar. Iya. Ya tinggal di browser, Bapak Ibu tinggal ketik aja. Udah ketik Ki Hajar dan batik nanti secara otomatis akan diarahkan ke Iya. laman tersebut dan bisa mendaftar secara mandiri gitu. Nah, itu cara Iya. mendaftarnya seperti itu, Kalau Bu. di seluruh Indonesia sampai pada saat ini, Mm-mm. eh, baik pembatik maupun Ki Hajar, Kalimantan Tengah kira-kira duduk di posisi mana ya? Ini nih, Apakah nih saya harus lihat dulu nih, Bu. guru-guru di seluruh Indonesia Ya, atau siswanya sudahkah dihantarkan untuk ikut mendaftar? Coba kalau iya kita benar-benar lihat secara datanya sampai hari ini sebelum nanti apa ditutup ya. ditutup, sampai mana ini kita Iya. mau tahu Ini nih. kalau saya lihat nih cantekannya nih ya, Iya, di statistik iya, eh, pendaftar pembatik 2023 khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan sampai saat ini, nah ini jumlahnya kayaknya harus lebih di ini nih Bu, harus lebih ditingkatkan nih Bu. Baru 322 pendaftar. Padahal ini pembatik ya, karena padahal pembatik sebenarnya secara program ini bisa kita katakan program yang eh, program gratis yang bisa meningkatkan skill para Bapak Ibu guru gitu. iya, Ya pada ujungnya nanti kalau memang Bapak Ibu guru itu ya secara telaten bisa mengikuti berbagai modulnya, mengikuti arahannya ada di batik, mengikuti berbagai petunjuk dari fasilitator kita, itu nanti tentu ada nilai lebihnya iya. menjadi duta teknologi. Duta teknologi ya. Iya, Nah, saya tahunya sekarang ini memang di Kalimantan Tengah juga ada beberapa guru yang iya, dari tahun ke tahun, dari tahun betul. berapa itu Pak? Duta 2017. teknologi 2000 2017 Gini, ya. 2017 itu dutanya masih kita sebut dengan Duta Duta Rumah Rumah Belajar, Belajar, iya. betul. Nah, di tahun ini itu kita bertransformasi karena platformnya banyak dan berkembang, maka Duta Teknologi juga dibekali ya Duta Rumah Duta Belajar Rumah 2023 Belajar ini kita transformasi menjadi Duta menjadi Teknologi duta dan teknologi. kita bekali berbagai pengetahuan tentang platform yang ada di kementerian. Jadi Iya, platform Merdeka Mengajar, rapor pendidikan, sumber daya sekolah, iya, Belajar ID, termasuk berbagai fitur-fitur bawaan kalau kita memanfaatkan akun Belajar ID. iya. Nah, itu kita manfaatkan. Nah, baik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Mas Bowo mengenai perbincangan kita pada hari ini, Iya, di mana kita juga menginginkan bahwa eh, pendidik dan tenaga kependidikan bisa mengikuti pembatik yang merupakan program atau event besar secara nasional iya, yang diselenggarakan oleh BLPT. Juga untuk peserta didik kita, bagaimana mereka siap untuk mengikuti event Ki Hajar. iya, Nah, terakhir mungkin iya, perbincangan kita ini, Mas Bowo, pesan-pesan apa yang ingin iya, disampaikan oleh Mas Bowo selaku pelaksana kegiatan pembatik dan Ki Hajar ini agar semakin banyaklah guru-guru kita atau tenaga pendidik kita juga peserta didik kita yang mengikuti event pembatik dan Ki iya. Hajar ini. Ya, baik, Nah, jadi saya berpesan kepada Bapak Ibu guru, bagi para peserta didik. Jadi sekarang nih kita sudah menghadapi berbagai kebutuhan global ya, persaingan global. Iya, Nah, secara konteks dalam pendidikan, tentunya guru juga harus dibekali dengan kemampuan literasi TIK yang cukup baik. Sehingga nanti ke depan guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi bagi para siswanya. Tapi diharapkan ke depan guru bisa menjadi fasilitator ya, yang bisa mengarahkan siswanya untuk belajar sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh siswa, siswa. sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi guru diharapkan bisa seperti itu. Nah, untuk ke arah titik itu gitu ya, untuk ke arah Iya, situ guru tentunya pembekalan literasi, terus istilahnya berkolaborasi dengan berbagai kelompok guru yang memiliki kemampuan TK yang lebih, memanfaatkan berbagai platform, memanfaatkan berbagai sumber daya digital gitu ya. Nah, itu menjadi penting untuk guru dan menjadi kebutuhan dasar sehingga itu saya yakin di Kalimantan Tengah bisa dikolaborasikan dengan adanya BTIKP
yang saat ini berperan sebagai, kalau saya nyebutnya Bu, sebagai agregator, Oke. sebagai apa ya, biro jodoh Biro lah. jodoh gitu ya. Biro jodoh yang menemukan, nih Iya, dari kementerian ada platform iya. A, B, C, Bapak Ibu guru, nih yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, itu yang disebut dengan agregator. Nah, Oke. jadi ke depan mudah-mudahan dengan kita sering berkolaborasi antara BLPT, Pusdatin dengan BTIKP yang ada di daerah, maka diharapkan ke depan berbagai literasi digital TIK khususnya Mm. dalam konteks pendidikan itu masih bisa terus didiseminasikan kepada guru-guru yang ada di Kalimantan Tengah gitu. Baik, Nah, itulah perbincangan kita pada siap. hari ini mengenai Ki Hajar dan pembatik, dan Batik, ini sangat penting sekali betul. untuk meningkatkan sumber daya eh, kemampuan guru dan peserta didik kita, Iya. dan apa yang telah disimpulkan tadi oleh Mas Bowo tentang aktivitas ini sangat penting untuk Iya. kita sebagai pendidik maupun peserta didik untuk mengikutinya. Saya kira demikian perbincangan kita pada kesempatan ini, dan kita berharap eh, Mas Bowo bisa kembali ke Palangkaraya lagi ya, untuk bersama-sama dengan kita. Betapa pentingnya kita selalu berkolaborasi dari pusat hingga ke provinsi maupun ke daerah. Iya, bisa jalan sendiri sehingga ke depan pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah semakin maju dan semakin berkualitas. Demikian podcast kita pada saat ini, dan sampai jumpa. Oh iya, podcast pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.